Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan kami dari Rinera Media ingin melaporkan laporan akhir kami terkait, pengelolaan media sosial dari Rinera Media. Anggota kelompok kami terdiri dari pemimpin redaksi Naura Iftika, kemudian dari tim produksi ada Renta Nirmala sebagai reporter, ada Alif Ijlal, saya sendiri sebagai, videografer dan fotografer, dan ada Adi Nugroho sebagai editor. Dan kemudian untuk marketing communication-nya ada Rahma Ayudhya Putri. Selanjutnya, kependahuluan, kenapa sosial media sangat penting. Sosial media sendiri adalah salah satu, perkembangan dari internet saat ini. Sosial media adalah salah satu produk yang sangat laku di pasaran saat ini. Jumlah pengguna sosial media di Indonesia sendiri semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2022 saja itu sudah, ada sekitar 991 pengguna yang meningkat sekitar, ya 19% dari sebelumnya. Dan juga ada konten yang paling sering diakses di media sosial itu di internet itu adalah media sosial itu sendiri, di mana konten ini hampir, mendahului semua jenis, produk dari internet itu sendiri seperti berita dan lain-lainnya. Kemudian, konten internet juga yang paling sering diakses adalah sosial media dibandingkan, konten-konten yang lainnya. Kemudian juga pada generasi milenial dan Gen Z adalah salah satu pengguna aktif Instagram terbanyak. Nah, Instagram sendiri adalah salah satu, sosial media yang cukup besar di dunia dan pasarnya cukup penting di Indonesia. Selanjutnya. Nah, perkembangan pengelolaan media sosial di Indonesia. Nah, media sosial yang paling sering digunakan, oleh masyarakat Indonesia itu ada banyak, tapi umumnya spesifiknya ada YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah, dari keenam media sosial ini adalah salah satu media sosial yang paling sering digunakan dalam dalam mela dalam melakukan salah satu, produk pemasaran di dalam media sosial, termasuk dalam bisnis di media sosial tersebut. Nah, dalam pengelolaan media sosial di Indonesia ada 5 pilar dalam pengelolaannya. Pertama ada strategi, ada branding, kemudian mendengarkan, analisis, dan juga periklanan atau promosi di dalamnya. Selanjutnya. Nah, dalam pengelolaan media sosial, di Indonesia itu ada 3 aspek yang bisa kita temui, yaitu menentukan media sosial utama, maksudnya adalah platformnya yang jadi utama, kemudian menerapkan identitas atau brand image dari media sosial tersebut, dan kemudian terakhir adalah strategi pembuatan konten yang menarik di media sosial Indonesia. Karena media sosial di Indonesia itu termasuk cenderung memperhatikan jenis kontennya. Selanjutnya. Iya, selanjutnya masuk pada bagian para pelaksanaan menentukan branding Rinera Media. Sebelumnya, branding dalam setiap media memiliki peranan sangat penting ya dalam dunia bisnis. Dengan adanya branding yang dilakukan secara efektif, dapat memberikan kesan baik terhadap pembaca atau audiens. Rinera Media sendiri membranding dirinya dengan cara menampilkan logo RNR pada profil Instagram. Hal tersebut menjadikan bagian utama yang dilihat oleh para followersnya. Melakukan postingan setiap hari dengan memuat konten tiap harinya, para followers akan terbiasa dengan melihat isi akun Instagram tersebut dan mulai memiliki ketertarikan dengan isi unggahan atau postingan yang dilakukan oleh Rinera. Penggunaan tagar atau hashtag yang dilakukan oleh Rinera sendiri, hal tersebut bertujuan untuk membentuk produk dari Rinera dipasarkan dalam pencarian di internet dan juga memaksimalkan visual. Cara ini dilakukan untuk memberikan tampilan infografis atau desain yang baik dan nyaman untuk dibaca oleh followers. Next. Untuk desain dan visual, Rinera sendiri memiliki konsep simpel dan elegan, yang dimana hanya memberikan judul di depan atau bagian cover yang dapat divariasi sedemikian rupa menggunakan background gambar yang sesuai dengan tema setiap postingannya dan setiap upload harinya itu. Hal tersebut dilakukan karena memudahkan para pembaca serta memberikan kenyamanan dalam memberikan serta menerima informasi, susunan teks, gambar,
dengan komposisi yang pas. Untuk analisis SWOT-nya, untuk strike-nya, username yang digunakan pada Rinera Media merupakan nama yang mudah dikenal dan diingat oleh banyak orang. Rinera Media merupakan salah satu akun Instagram berbasis informatif, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi up-to-date mengenai dunia pendidikan yang sedang terjadi. Konten Instagram Rinera sendiri pada bagian feed dan Reels sesuai dengan tema yang berkaitan dengan seputar pendidikan. Caption yang digunakan juga pada setiap unggahan sudah dapat dikatakan informatif, dan juga menggunakan tagar dan hashtag untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan oleh pembaca atau audiens. Untuk weakness-nya, pemasaran dalam meningkatkan brand awareness masih dikatakan kurang karena Rinera Media merupakan akun Instagram yang baru dibuat. Desain feed Instagram masih terkesan monoton, kurangnya dalam penempatan isi, serta konsistensi desain dan juga pengambilan gambar masih kurang diperhatikan sehingga masih terkesan random. Caption yang digunakan juga meskipun dikatakan sudah cukup informatif, namun masih dapat dikembangkan lebih menarik hingga memberikan kesan dekat dengan para audiens. Untuk opportunities, adanya perkembangan serta kemajuan dalam teknologi, media internet terutama pada media baru dapat membantu mengembangkan akun Rinera dengan memberikan informasi terbaru sehingga para audiens atau pembaca selalu mendapatkan informasi terkini. Dan triknya, tidak sedikit akun Instagram yang berbasis sama, yaitu mengangkat tema mengenai pendidikan yang disajikan secara informatif dan kreatif. Hal tersebut menjadi pesaing bagi Rinera, sehingga menjadi ancaman bagi perkembangan akun ini. Bisa dilanjut? Baik, untuk proses pelaksanaan, kami memulai dengan menyusun struktur tim terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada layar, susunan tim ini bertujuan untuk memperjelas job desk dan juga tanggung jawab masing-masing anggota. Setelah tim dibuat, kami melaksanakan rapat perencanaan dan evaluasi yang diadakan setiap 2-3 minggu sekali melalui Teams, dan biasanya kami juga ada evaluasi kecil harian yang dibahas melalui WA Group. Nah, dalam rapat kami membahas koordinasi untuk melakukan liputan apa saja yang akan diunggah di website. Selain itu, kami juga mengevaluasi performa atau engagement Instagram melalui Insight. Slide selanjutnya. Setelah rapat dan terdapat beberapa hal yang disepakati, selanjutnya adalah membuat konten planning. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah tiap anggota dalam produksi konten, sekaligus agar konten menjadi teratur dan bisa diproduksi setiap hari dengan lancar. Biasanya kami memuat format konten, apakah berupa feed, story, atau reels Instagram, atau bahkan artikel. Dan dalam konten planning juga tertera sumber isi konten untuk memudahkan tiap anggota untuk membuat kontennya mereka. Selanjutnya. Baik, dilanjutkan bagi hasil pelaksanaan sendiri. Atas hasil pelaksanaan untuk rebranding Rinera Media, berlangsung selama beberapa bulan sampai dengan bulan ini, menghasilkan post sebanyak 83 post, followers sebanyak 107 followers, dan following 47. Nah, dari hasil ini kami selalu memposting konten sesuai jadwal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pra-pelaksanaan dan juga perencanaan pelaksanaan. Dan untuk 107 followers yang kami dapatkan sendiri merupakan followers organik, serta likes yang ada di sosial media kami pun merupakan likes organik. Jadi dapat dikatakan pertumbuhan dalam media sosial Rinera Media sendiri benar-benar hanya mengandalkan followers dan likes organik tanpa melibatkan bot ataupun buzzer-buzzer lain dalam konten di sosial medianya. Kemudian untuk gambaran insight dari konten sosial media sendiri dalam 90 hari terakhir, yaitu pada Maret 30 sampai dengan Juni tanggal 17, terdapat peningkatan follower sebanyak 568% dari sebelum Rinera Media melakukan rebranding di semester sebelumnya. Kemudian peningkatan engagement sendiri reach audience sampai dengan 18,8 ribu, dan kemudian awareness audience terhadap Rinera Media mencapai 406. Hal ini tergambarkan dengan count yang engage dengan
postingan-postingan di sosial media Rinera Media. Nah, untuk insight-insight ini didapatkan peningkatan followers, peningkatan engagement, dan juga peningkatan awareness dari audiens didapatkan dari konten-konten Rinera yang istilahnya masuk ke explore, baik konten tersebut merupakan konten secara postingan reels maupun konten melalui feeds. Itu konten yang paling diminati dalam konten rebranding Rinera Media dari bulan-bulan sebelumnya sampai dengan bulan ini adalah konten yang sifatnya lebih interaktif. Dalam konten interaktif ini melibatkan tidak hanya followers yang ada di sosial media Rinera, namun juga melibatkan banyak orang lain yang bukan followers. Hal ini terlihat dari bagaimana mayoritas konten yang paling diminati di sosial media Rinera mendapatkan respon positif dari mayoritas non-follower sosial media yang juga ikut untuk komen dan juga berinteraksi melalui kolom komentar maupun likes dan juga membagikan konten dari sosial media Rinera. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk evaluasi keseluruhan proyek sendiri, Rinera Media sejauh ini telah membuat berbagai macam konten ya seputar pendidikan dengan 2 jenis media, yaitu media sosial melalui Instagram dan juga WordPress, dengan memanfaatkan beberapa fitur yang tersaji dalam Instagram pula, yaitu Feeds, Instagram Story, dan juga Instagram Reels. Hal tersebut kami lakukan dengan tujuan agar konten dan produk dari Rinera sendiri dapat terdistribusikan dengan baik, juga dengan mencapai jangkauan yang semakin luas. Sejauh ini pula, Project Rinera Media telah terlaksanakan dengan baik, di mana dapat dilihat dari insight Instagram yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan juga banyaknya tema, topik, dan bahasan konten yang kami sajikan melalui Project Rinera Media ini. Kemudian untuk faktor internal sendiri, dari sisi internal sendiri, hasil analisis evaluasi proyek Rinera Media berjalan dengan baik, terlihat dari bagaimana proses produksi, distribusi, dan pengembangan insight yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun Rinera Media juga mengalami sedikit masalah, khususnya dari sisi SDM, dikarenakan media ini termasuk media baru sehingga kualitas SDM yang dimiliki oleh Rinera Media masih kurang. Hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya konten dan proyek yang belum mendapatkan reach out yang banyak dari masyarakat karena terbatasnya kemampuan dan informasi yang dimiliki oleh tim Rinera Media sendiri. Hambatan lain juga muncul dari keterbatasan antar anggota untuk dapat bertemu karena proyek saat ini masih dilaksanakan secara online, jadi mempengaruhi kinerja dari Rinera Media itu sendiri. Banyak usulan, ide, topik, dan bahasan yang tidak terrealisasikan dengan keterbatasan anggota untuk bertemu satu sama lain dalam hal memproduksi konten. Bisa di next. Dari faktor eksternal sendiri, jika dilihat dari sisi eksternal, Rinera Media sudah cukup mampu dan baik untuk berkembang sebagai media baru yang nantinya dapat menyajikan konten-konten berkualitas. Dilihat dari banyaknya audiens yang tertarik dengan konten-konten yang memang disajikan selama proyek ini berlangsung. Namun, hal yang mungkin perlu dijadikan evaluasi lebih mendalam adalah keberlangsungan dari proyek ini nantinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kesimpulan dari evaluasi ini adalah untuk menjaga keberlangsungan dari media diperlukan suatu adanya kombinasi yang seimbang antara SDM, kualitas konten yang dibuat, dan stabilitas juga kualitas dari produk itu sendiri. Mungkin banyak konten-konten yang memang bagus, media mungkin bisa membuat konten bagus, tapi cara menjaga stratifikasi konten agar tetap bagus dan menarik terus juga harus dibuat atau diperlihatkan. Perbaikan dan evaluasi dari proyek yang telah dilaksanakan juga penting guna melihat potensi dan peluang dari media Rinera Media itu sendiri dalam prospek ke depan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami sebagai tim dari proyek Rinera Media, mohon maaf bila ada salah kata ataupun beberapa proyek kami yang mungkin ada salah. Sekian dan terima kasih.